Audio Jungle. Halo, Mama Teta punya resep olahan ayam nih. Untuk yang pertama, kita akan buat ayam geprek. Nah, ini aku contohin pakai satu paha ayam aja ya. Ini ditaburi dulu dengan garam dan lada. Lalu kita ratakan ke seluruh bagian ayamnya ya. Nah, abis itu kita sisihkan, kita bikin deh tepung keringnya. Nah, ini isinya tepung terigu, maizena, kaldu bubuk gitu ya. Oke, sekarang kita mau bikin tepung basahnya. Kita ambil 2 sendok makan dari tepung kering. Terus kita taruh dah 50 ml air. Terus kita aduk-aduk sampai semua tepungnya itu merata. Lalu kita baluri ayamnya ke tepung basah dulu, baru ke tepung kering. Kemudian balik lagi ke tepung basah lagi dan ke tepung kering lagi. Jadi 2 kali ya. Baru kita goreng ayamnya. Kayak gitu, gampang kan? Nah, sampai kemasan kayak gini, terus kita geprek-geprek deh tuh ditumbuhkan. Ini aku bikin bahan sambelnya ya. Kalian boleh ikutin resep ini. Terus kita ulek sampai semuanya halus, tapi ada kasar-kasarnya dikit nggak apa-apa deh. Kita kasih sedikit minyak panas yang tadi kita goreng ayam, terus kita aduk-aduk. Udah deh, kita kasih pelengkap nasi putih dan juga jangan lupa dikasih timun untuk lalapannya. Siap deh ayam gepreknya plus nasinya. Oke, sekarang kita lihat resep nomor 2. Ini adalah siomay ayam ditambah dengan bumbu kacangnya. Jangan lupa ya kalau makan siomay diperesin jeruk limaunya. Nah, untuk bahan-bahannya ini semua ada di sini ya resepnya. Kalian bisa lihat nih untuk bahan siomaynya. Oke, sekarang aku langsung kasih lihat kalian cara pembuatannya ya. Nah, ini kan ayamnya udah digiling. Terus kita tuangkan tepung tapioka. Lalu kita kasih lagi, ini adalah bawang putih yang sudah dihaluskan ya teman-teman. Terus kita tambahkan lagi daun bawang yang sudah diiris-iris. Terus kita tambahkan kecap asin. Lalu kita tambahkan lagi minyak wijen. Ini ada di bumbu yang tadi semua itu ya. Tambahkan lagi garam. Terus terakhir kita kasih gula pasir. Oh iya, ada lagi nih, jangan lupa kaldu bubuk sama lada. Nah, itu biar wangi ya siomaynya ya. Lalu setelah semua dimasukkan, kita aduk-aduk deh hingga rata. Sampai semua tepungnya itu tercampur rata sama daging ayamnya ya. Nah, ini aku mau aduknya pakai tangan aja kayak gini, biar lebih gampang ratanya. Setelah setengah rata, kita tuangkan 1 butir telur yang sudah dikocok ya teman-teman. Lalu kita ratakan lagi seperti ini sampai jadi seperti ini teman-teman. Nah, abis itu ini aku udah siapin tahu, terus ada kentang, ada juga telur. Tapi kalau telur direbus aja. Kalau tahu kita kasih daging ayamnya nih kayak gini nih, adonan yang tadi udah kita aduk-aduk itu. Biar enak ya rasanya. Kalian pasti pernah lihat kan kalau tahu di tukang siomay itu dikasih sedikit daging kayak gini. Kalian bisa ratain pakai garpu aja ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau taruhin adonannya di bagian tengahnya kentang ya teman-teman. Ini kentangnya udah aku rebus setengah mateng ya. Itu kita rebus sekitar 5 menitan aja teman-teman. Jadi nanti pas dikukus lagi itu matangnya merata, dia tidak hancur ya. Kita kasih seperti ini di bagian atasnya, tapi jangan lupa dilubangi dulu bagian tengahnya. Nah, untuk sisanya tadi ini kan udah selesai nih buat kentang dan tahunya. Sisanya kita buat siomay aja. Bisa dibentuk bulat, bisa dibentuk panjang, itu sesuai kemauan kalian sendiri ya. Tuh kayak gini, kalian pasti suka lihat kan ya. Kalau di tukang siomay itu suka ada yang bulat, terus ada lagi yang bentuknya panjang nih kayak gini nih. Nah, aku sih paling suka nih yang kayak gini nih. Ini enak banget, padahal mah adonannya sama aja ya teman-teman. Nah, ini udah habis semua nih adonannya. Udah aku buat bulat, panjang, kentang, tahu. Sekarang aku udah siapin kukusannya ya teman-teman. Nah, ini kita tinggal kukus deh. Kita taruh di bagian pengukusannya seperti ini hingga habis. Lalu kita tutup dan kukus selama 30 menit. Sekarang kita tinggal buat deh sambal kacangnya. Oke teman-teman, ini kita panaskan dulu minyak gorengnya. Untuk apa? Untuk menggoreng kacang. Nih, ini aku pakainya kacang tanah ya 200 gram.
Terus aku tambahin lagi 2 siung bawang putih, 5 buah cabai merah keriting. Habis itu kita aduk-aduk deh sampai mateng. Kalau udah mateng itu dia kacangnya wangi teman-teman. Nah ini aku angkat dulu, lalu aku tiriskan minyaknya. Terus aku blender deh, jangan lupa tambahin air 200 ml ya. Kemudian setelah halus di blender kita masak kembali nih kayak gini nih. Nah ini tuh wangi banget, harum, bumbu kacangnya pasti enak banget. Lalu tambahkan gula jawa, lalu tambahkan lagi air asam jawa. Ini tuh rasanya udah enak banget, jangan lupa garamnya. Terus abis itu gula juga pakai. Udah tinggal kita aduk-aduk aja deh hingga matang. Kalian pasti nambah nih bumbu kacangnya. Ini kita aduk sampai merata, lalu kita sajikan bersama siomay. Yeay, udah jadi. Nah, untuk resep yang ketiga ada ayam saus telur asin. Wah, ini banyak banget nih penggemarnya nih. Ini aku kasih tahu ya bahan-bahannya buat kalian. Ini aku pakai 350 gram ayamnya filet yang udah dipotong-potong, 1 sendok teh kaldu ayam Royco. Terus ini 50 gram tepung maizena, 3 sendok makannya kita campur, sisanya untuk baluran terakhirnya ya. Nah, terus ini ada 1 putih telur ayam, kita kocok hingga berbusa ya. Nah, itu dia, ini resep untuk saus telur asinnya. 3 siung bawang putih, 4 cabai merah keriting, 100 gram margarin, dan 2 bungkus Royco ayam saus telur asin. Wah, pasti rasanya enak banget ya, udah gak sabar nih. Yuk aku kasih cara buatnya yuk. Ini kita masukkan dulu tadi daging ayam yang udah dipotong dadu kayak begini ke dalam wadah kering. Jangan lupa ayamnya itu dicuci dulu ya teman-teman supaya bersih. Habis itu kita tirisin deh airnya. Terus kita masukin 1 sendok teh kaldu ayam Royco. Nah seperti ini ya. Setelah itu 3 sendok makan tepung maizena. Sisanya kita pakai untuk baluran terakhir ya. Terus ini adalah putih telur. Nah ini kita kocok dulu hingga berbusa ya teman-teman. Setelah seperti ini baru kita tuangkan ke adonan ayamnya. Itu untuk merenyahkan nanti adonan ayamnya setelah digoreng ya teman-teman. Setelah semua bahan udah dimasukin, kita tinggal aduk aja deh sampai semuanya tercampur rata. Tuh kayak begini teman-teman. Oke, setelah semuanya udah tercampur rata nih, ini aku mau diemin dulu ya 10 menit. Ini aku mau pakai timer biar aku tuh nggak lupa. Jadi nanti kalau udah selesai kita tunggu aja deh timernya bunyi. Sambil menunggu, sekarang aku mau bikin saus telur asinnya dulu. Ini aku siapkan dulu 3 siung bawang putih. Ini kita mau iris halus ya teman-teman. Kalau ditumbuk itu nanti aromanya kurang berasa. Jadi ini mendingan kita cincang aja deh bawang putihnya. Nah kalau udah selesai, sekarang aku tinggal potong-potong cabai keriting merahnya. Ini kita iris-iris aja tipis seperti ini ya, supaya nanti dia ada ada rasa-rasa cabenya gitulah, pedes tapi tuh nggak pedes banget sih, anak-anak masih bisa makan lah. Dan ini tuh sedang aja, nggak terlalu kayak menyengat, karena ini aku pakainya bukan cabai rawit ya, cabai merah keriting. Oke, ini udah 10 menit adonan ayamnya. Sekarang aku mau balurin ke tepung maizena yang tadi udah aku sisain itu loh teman-teman. Nah, hingga tertutup seperti ini ya oleh maizenanya. Ini kita lanjutkan sampai seluruh adonan ayamnya habis ya teman-teman. Oke, ini aku balur-balurin dulu hingga semuanya merata. Jangan lupa kalau ada yang bolong-bolong boleh kita tambal ulang ya. Yang penting semua bagian ayamnya itu tertutup. Sekarang aku mau panaskan minyak dulu untuk kita goreng ayamnya ya teman-teman. Nah sekarang minyaknya udah berbuih seperti ini, artinya sudah panas ya. Ini kita tinggal masukin aja deh potongan ayamnya. Nah ini kita masaknya dengan api sedang aja, agar ayamnya itu tidak mudah gosong. Kalau pakainya ayam dada itu selama 5 menit ya gorengnya. Kalau paha itu 6 menit. Nah setelah 3 menit pertama kita masukkan, kita bolak-balik deh ayamnya supaya nanti matangnya merata. Ini kita tunggu sampai warnanya itu udah kuning keemasan ya seperti ini. Nah ini udah siap diangkat dan kita tinggal tiriskan aja deh minyaknya. Oke, udah selesai
goreng ayamnya. Sekarang aku mau bikin saus telur asinnya. Ini kita masukkan dulu margarinnya. Kemudian kita panaskan sampai margarinnya itu benar-benar mencair ya. Ini kita gunakannya api kecil aja supaya bumbu sausnya itu nanti nggak hangus ya teman-teman. Setelah margarinnya sudah mencair seperti ini kita masukin aja bawang putih yang udah dicincang. Terus jangan lupa sama cabai keriting yang udah diiris-iris tadi. Ini kita oseng-oseng dulu. Ingat ya, dengan api kecil saja supaya dia tidak mudah gosong, karena bawang putih itu mudah gosong kalau apinya terlalu besar. Nah, ini sudah harum banget nih bawang putihnya. Kalau bawang putihnya udah harum seperti ini, kita tinggal terakhir ngapain? Kita masukin aja deh saus telur asinnya. Oke, aku ambil dulu ya, nih dia. Oke, masukkan Royco ayam saus telur asin. Ini tuh gampang banget ya. Udah tinggal dioseng-oseng aja sampai berbusa. Kalau sudah berbusa seperti ini aku langsung buru-buru matiin aja ya apinya ya. Karena kalau nanti apinya masih kita nyalain, dia terlalu panas, nanti gosong dan gak enak sausnya untuk dimakan. Nah, sampai kuning aja seperti ini, lalu kita langsung masukin ayamnya ya. Ini kita aduk sampai semua sausnya tercampur rata di ayamnya ya teman-teman. Wah, harumnya benar-benar lezat banget. Ini pasti nasinya itu bisa nambah nih kalau makan pakai ayam saus telur asin ini. Jadi teman-teman boleh coba nih bikin ya. Nah, kita ratain seperti ini. Jadi deh ayam saus telur asinnya. Kalau kalian mau jualan juga boleh nih buat ide jualan teman-teman. Cocok banget. Tuh, ini aku udah pakai nasi, tinggal makan deh. Oke, kita sekarang ke resep yang selanjutnya, Korean fried chicken. Nah, ini jadi terkenal banget di Korea. Nah, ini bahan-bahannya ya. Ini aku pakai 1 kilo sayap ayam, terus 1 sendok makan kecap asin, 1,5 sendok makan saus tiram, dan jangan lupa dipakein 1/4 sendok teh lada. Ini akan kita marinasi selama 30 menit. Jangan lupa diaduk-aduk dulu biar merata ya. Lalu ini aku mau bikin untuk tepungnya, 125 gram tepung beras, 1/4 lada, dan jangan lupa pakaiin garam juga. Ini aku aduk-aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Udah deh, balurin aja ayam yang tadi ke tepungnya. Nah, kayak gini. Ini sampai kebalut ya, lalu kita goreng selama 11 menit nih kalau sayap ayam teman-teman. Kita tunggu sampai warnanya itu kekuningan, lalu kita angkat dan tiriskan ya. Sekarang aku pengen buat sausnya nih. Ini ada 2 sendok makan, aku pakai saus gochujang, terus 1 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan kecap asin, dan aku pakai 2 sendok makan cuka putih ya, cuka yang biasa buat makan bakso itu sih aku pakainya. Oke, sekarang kita tinggal aduk-aduk aja sampai semuanya itu merata ya. Lalu tambahkan 50 ml air, kita masak sampai airnya itu mendidih. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita tambahkan daun bawang. Tinggal kita masukin aja deh ayamnya. Ini kita masak sampai sausnya itu menyerap ke ayamnya dan mengental gitu ya, bumbu sausnya ya. Terus ini aku kasih biji wijen, aku taburin di atasnya dan siap dihidangkan teman-teman. Oke, untuk resep yang terakhir ini aku buatin kalian pepes ayam ya. Nah, ini adalah bahan-bahannya, 1 kilo dada ayam filet, 1 buah jeruk nipis, terus ada 5 lembar daun jeruk, 10 lembar daun salam, 5 buah cabai rawit, dan 3 batang serai ya teman-teman. Jangan lupa siapin daun pisang secukupnya dan tusuk giginya ya teman-teman. Oke, sekarang aku mau buat bahan bumbunya dulu ya ini ya. Ini bumbu-bumbu yang tadi, bawang merah, bawang putih, kemiri, 6 buah cabai keriting, terus pakai jahe, kunyit, garam, gula pasir, dan kaldu bubuk. Ini aku mau haluskan jadi satu ya. Oh ya, sebelum aku haluskan bumbunya, ini aku pengen peresin jeruk nipis dulu ke ayamnya ya teman-teman. Nah, ini kita potong-potong dulu jeruk nipisnya, tinggal kita peresin aja deh ke ayamnya, supaya ayamnya itu tidak terlalu bau amis ya. Nah, ini kita balurin dulu, terus kita diamkan dulu deh sebentar. Abis itu kita rebus sekitar 10 menit aja teman-teman, biar jadi kayak gini nih. Nah, oke. Ini udah mateng, tinggal kita suwir-suwir deh ayamnya.
Tuh udah jadi deh seperti ini air suwirnya. Oke, sekarang baru kita mau blender bumbu yang tadi ya. Kita masukin aja, terus jangan lupa kemirinya itu udah dipanggang terlebih dahulu ya. Kalau buat bumbu itu memang harus dipanggang kemirinya biar dia wangi. Nah ini aku kasih sedikit air, aku haluskan bumbu-bumbunya sampai semuanya itu merata ya. Terus aku panasin deh minyak, tuangin aja seluruh bumbu yang udah kita blender tadi. Nih, jadi kayak gini, harum banget nih ini teman-teman. Kita aduk-aduk, terus kita tambahin daun jeruknya ya. Oke, kita masak dulu hingga bumbunya harum dan matang. Terus kita tambahin garam, tambahin gula pasir. Nah, ini aku kasih kaldu bubuk ya. Boleh pakai kaldu jamur, boleh juga pakai Royco. Nah, ini kita aduk. Lalu kita masukkan ayam yang sudah tadi kita suwir ya. Wah, dimakan begini aja juga kayaknya udah enak nih, soalnya ini udah wangi banget. Kita oseng-oseng sampai semua bumbunya itu menyerap ya. Terus ini aku udah siapin daun pisangnya, aku kasih 1 lembar daun salam. Baru di atasnya itu aku taruhin ayam yang suwir yang tadi udah kita masak itu ya. Terus aku tambahin serai. Terus tambahin lagi cabai rawit di bagian atasnya. Aduh gimana? Kalian ngiler nggak? Aduh aku jadi nggak sabar nih pengen cepet-cepet matang pepesnya. Nah terus ini kita tutup pakai tusuk gigi kayak begini ya. Tuh gampang banget kan? Jadi daun pisangnya itu kalian potong kotak-kotak aja. Jadi pas ngebungkusnya udah gampang kayak gini nih, nggak kebesaran. Udah tinggal kasih tusuk gigi deh. Nah ini panci kukusnya ini udah aku panasin terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita tinggal kukus selama 20 menit. Udah kukus selama 20 menit. Nah, ini sih dia udah mateng. Sebenarnya itu buat kayak menyatukan aja sih ya. Bumbunya pepes ayamnya itu sama cabai rawit sama serai tadi biar enak lah gitu. Nah, ini kalau udah dikukus aku angkat dulu. Sekarang baru aku mau panggang lagi nih pepesnya. Emang kayak begini cara pembuatan pepes. Pertama dikukus dulu, abis itu baru dipanggang. Biar harumnya itu lebih keluar lagi. Waduh, aku udah gak sabar nih buat ambil nasi. Ini enak banget. Nah, ini kalau udah dipanggang seperti ini ya, sekitar 10 menit dia udah matang nih teman-teman. Cuman buat wangi aja sih ya kalau dipanggang. Nih aku buka ya, aku kasih lihat ke kalian. Tuh kan udah jadi. Waduh harumnya, serainya juga berasa, cabai rawitnya juga berasa. Udah deh ini mah kalian juga bisa jual nih. Cocok banget, ini pasti ngantri nih kalau jualan di pasar nih teman-teman. Tuh wanginya kalian bisa rasain ya. Pokoknya enak banget deh. Silahkan dicoba ya semua resepnya Mama Teta. Makasih udah ikutin video aku. Bye bye teman-teman semua.